الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi washabbihi man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah kita bertemu bersama, yaitu kita bersama Ustadz Mukti Ali SPDI, ya, Sarjana Pendidikan Islam. Jadi jurusan apa itu? Tarbiyah, Pak. Oh, sudah tarbiyah, itu. Ya, silahkan kita perkenalkan dulu Ustadz Mukti Ali untuk memberikan muqaddimatul kalam. Falyatafaddal. Ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Mukti Ali bisa dipertemukan dengan guru kita bersama, yaitu Ustadz Aba Athaillah Muslim Al-Hafidh. Alhamdulillah saya diperkenankan untuk berjumpa dengan beliau. Mudah-mudahan perjumpaan ini menjadi perjumpaan yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala dan melahirkan keberkahan juga manfaatan untuk kita bersama insyaallah. Amin. Gimana, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah khair. Alhamdulillah ala ni'matillah. Jadi hari ini kita mau ngapain nih, Pak? Kita ngobrol santai, nanti Abah bisa bertanya ke antum bisa tanya ke Abah, kita ngobrol. Mungkin kita kita publish ke teman-teman semuanya. Ini salah satu bidang spesifikasi daripada Ustadz Mukti Ali ini adalah di wilayah maqamat, ya. Yaitu maqamat ini barangkali bagi yang belum tahu ini adalah seni baca Al-Qur'an, ya, atau seni baca Al-Quran melalui lagam yang memang lagam ini lagam yang dinyatakan valid, ya, legal, atau dilegalkan, ya, dalam pembacaan seni baca Al-Quran. Jadi bukan lagam yang bagaimana kita sering dengar, itu ada lagam Jawa, lagam Sunda, nanti ada lagam rock dan sebagainya, ya. Nah, ini maqamat itu seni baca Al-Quran melalui aktivasi daripada kemampuan yang Allah berikan kepada kita sehingga lebih bernilaikan seni, sehingga bagi al-mustami atau sang pendengar juga lebih menikmati. Barangkali bisa memberikan perkenalan mengenai masalah maqamat itu sendiri. Ya. Baik, jadi istilah maqamat itu kita dikenal saat ini, Pak. Dulu itu pas saya masih kecil atau ya dalam masa pembelajaran itu kita sebut dengan istilah lagam gitu, Pak, ya. Lagam, jadi lagam ya maqamat juga itu, ya. Jadi kurang lebih ada sekitar 7 lagu pokok yang mana kita bisa membawakan 7 lagu ini ketika membacakan ayat suci Al-Quran. Di antaranya misalkan kita sering mendengar istilah bayati, ada soba, ada hijaz, ada ros, ada sika, ada jiharka, ada apa satu lagi itu. Bukan aja 7 itu yang pokok. Tetapi ini semua nanti akan bervariasi. Satu lagu bayati saja mungkin bisa bervariasi menjadi beberapa lagu yang mungkin istilahnya kaya akan variasi. Gitu ya, sehingga melantunkannya tidak membosankan istilahnya. Kita dalam membaca Al-Quran akan lebih menikmati bacaan Al-Quran itu sendiri. Bahkan orang yang mungkin mendengarnya akan sering sekali saya seperti itu. Jadi kalau misalkan ngimamin nih, ya, kadang kita istilahnya baca ayat yang cukup panjang. Ada jamaah yang kadang-kadang memberikan pernyataan gitu ya. Kok panjang bacaan tapi enak gitu, Iya. Rasa ringan saja kita ngemakmumnya juga gitu. Ya, karena didukung oleh maqamat itu tadi, ya. Seperti itu. Di samping juga memang basically suaranya juga memang
Ya, nikmat di memang agak susah sih kalau yang memang tidak agak berbakat itu ya. Tetapi mm-mm. kalau untuk makomat ini justru memang lebih dinilai simpel lah gitu. Oke. Jadi variasi lagunya agak gampang dibanding karena memang ada dua sistem biasanya, Mm-mm. ada yang namanya mujawad, ada yang namanya murattal. Jadi yang murattal ini yang kiranya dianggap lebih mudah ya karena lagu dan variasi lagunya itu sangat disederhanakan. Mujawad murotal itu kalau kita kasih gambaran secara teori kan orang nggak paham. Ya. Mujawad murotal itu yang gimana coba? Kadang-kadang istilah seperti itu ya berkembang di para qori yang kita kenal juga ya. Jadi mujawad tuh kayak contohnya misalkan dari dulu atau dari mau Jumatan sering kenal tuh ya. Ada suara di masjid yang tilawah itu ya Jai Muammar ZA misalkan. Nah itu contoh yang mujawad biasanya. Contohnya gimana coba? Itu memerlukan variasi lagu yang cukup rumit, suara yang cukup lantang, kemudian nafas perlu panjang. Oke. Misalnya contoh, misalkan Bayati sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Misal gitu ya. Itu contoh yang mujawad. Gitu kan. Kalau yang murattal, misalkan atau yang makomat itu ya mudah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sama Bayati padahal. Oke. Ya. Cuman mungkin tadi kan ya, kalau yang mujawad kita perlu napas panjang dan penuh dengan lika-liku kehidupan. Jadi makomat itu masuknya tipologi murotal. Nah, lebih ke situ. Oke. Jadi yang mungkin dipakai untuk imam-imam ketika mengimami sholat, gitu kan, atau ketika tadarus Quran, gitu misalkan, itu pakainya makomat ini. Oke, coba bisa dikasih contoh biar orang itu paham. Contoh satu makomat dan itu makom apa itu atau lagam apa itu? Satu contoh coba. Misalkan saya contohkan lagu makomat Hijaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kan jadi makmum tuh kalau amin juga enak gitu kan. Ya, amin menyesuaikan ya. Menyesuaikan. Mengikuti. Ya. Itu jadi temponya itu ya ada yang sedang, mungkin kalau yang santri lagi murojaah temponya tinggal dirapatkan lagi. Nah gitu. Jadi itu salah satu contoh lagu dari maqamat yang namanya Hijaz. Jadi Abah termasuk tipologi orang yang dalam tanda kutip yang tidak dikaruniai oleh Allah untuk katakanlah punya basic di suara yang seperti antum atau yang memiliki kapasitas seni untuk masuk di wilayah maqamat. Jadi seni baca Quran terutama kalau Abah secara personal ya standar saja. Tapi Abah termasuk orang yang menggemari maqamat. Walaupun istilahnya tentunya kita akan mengiyakan gitu ya. Artinya begini. Imam-imam atau sang pembaca Al-Quran dengan diiringi dengan maqamat itu Masya Allah luar biasa gitu. Tapi juga kita akan mengiyakan jangan cuma istilahnya mengejar maqam atau lagam tertentu saja. Pada akhirnya cita rasa terhadap isi kandungan daripada Al-Quran itu justru jauh gitu, menyentuh kepada tata nilai fil. Ya barangkali harapannya kita karena berangkat daripada hadis Rasulullah zayyinu aswatakum zayyinul Quran bi aswatikum, yaitu untuk menghiasi
Al-Quran dengan Suara. suara-suaramu gitu. Jadi zayyinul Quran, hiasi Al-Quran dengan Suara. suara-suara kalian semuanya. Barangkali ini konotasinya push atau dorongan untuk makomat itu tadi ya. Ya, mungkin di antaranya. Seperti itu. Walaupun ada ulama yang mentafsirkan atau memaknai itu dengan cara dikolab. Itu. Jadi zayyinul Quran bi aswatikum maknanya adalah zayyinu aswatakum bil Quran. Gitu. Kalau kita maknai zayyinu aswatakum bil Quran, berarti hiasi suaramu sejelek apapun suaramu. Untuk membaca Quran. Hiasi dengan bacaan Quran sehingga suaramu jadi indah. Itu paling tidak indah di mata malaikat, indah di mata Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ini sebenarnya makomat itu dianggap sulit juga. Sulit gitu ya. Ya karena seni itu kan yang kita pahami seni itu menggunakan otak kanan gitu. Otak kanan itu hal-hal yang sifatnya non eksak itu pakainya otak kanan gitu. Tapi kalau sifatnya eksak itu kan otak kiri. Itu lah seni itu adalah otak kanan. Makanya kalau kita orangnya orang yang otak kanannya tidak begitu jalan berarti memang sulit itu. Untuk dikasih pelajaran tentang nilai seni salah satunya adalah makomat gitu. Iya. Terus apa namanya? Sebenarnya belajar makomat itu sendiri susah atau memang susah? Ya mungkin kembali ke personalnya, Pak. Kalau menurut Anda sendiri ya tergolong mudah kali ya, gitu ya. Gitu. Ya, karena memang kadang ketika dicontohkan oleh guru, saya bisa mengikuti. Ketika guru hanya mencontohkan 2-3 kali juga sudah cukup kayaknya. Begitu. Gitu. Kadang-kadang mendengar kori-kori yang kelas internasional gitu kan, ya bisa mengikuti. Cuman mungkin karena napasnya mereka cukup modalnya panjang, jadi agak tersendat-sendat di situlah. Karena kalau makomat itu sendiri kan tadi itu ya, basically-nya adalah untuk seni baca Quran. ya, Tapi apakah juga makomat itu terpakai atau dipakai di luar seni baca Quran? dipakai sebetulnya, Pak. Jadi setiap sholawat juga itu kadang kembali ke 7 lagu yang itu. Oke, kalau adzan itu sendiri, Adzan juga bisa. adzan gimana itu kalau pakai makomat? Ya, misalkan tadi Hijaz misalkan kan. Nah, sekarang saya contohkan adzan versi Hijaz. Oke. Sering dengar dong guys. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kan sering dengar adzan seperti itu? Itu adzan Mekah ya? Iya, itu Hijaz. Oh, Hijaz. Hijaz itu kan memang asalnya dari Mekah Madinah kan? Oh, Hijaz iya. Iya, betul. jadi memang mungkin awalnya entah seperti apa disebut seperti itu, mungkin secara sejarahnya mungkin ada bersumber dari daerah situlah seperti Berarti apa. kalau menyimak itu tadi Hijaz itu nadanya melengking ya? Lumayan lah, agak melengking, agak mendayu-dayu dan sedih gitu, identik agak sedih. Tapi kalau itu kan adzan di Masjidil Haram. Kalau di Masjid Nabawi adzannya nggak gitu itu? Hampir-hampir sama sebetulnya, itu tergantung si karakter suara si muadzin itu sendiri. Tapi hampir rata-rata seperti itu, hampir rata-rata. Enggak untuk di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi perasaan itu rendah. Tergantung si muadzin, memang ada yang rendah, nada muadzin itu ada yang memang yang melengking ada. Karena muadzinnya kan nggak satu. Betul, cuma kesan. Kalau adzan tadi kan Hijaz ya, itu memang dikesankan itu adalah adzan Mekah. Adzan Madinah bukan kayak gitu kan? Kayaknya yang barusan itu kayak di Madinah tuh sering pakai lagam Hijaz itu. Kalau yang Mekah lebih ke yang agak apa ya, lebih kencang melengking. lagi. Iya, melengking. Kalau Madinah kan kayaknya agak. Kalau yang Mekah gini, Pak. Allah. Nah, itu. Ini Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan gitu kan? Nah, itu yang Mekah biasanya kan. Dengan tapi ya itu sama-sama sebetulnya Hijaz juga, cuman mungkin variasinya yang berbeda itu. Karena bawaan suara seseorang itu juga akan mempengaruhi terhadap variasi si lagu itu. Kadang-kadang Imam Masjidil Haram pun, misalkan itu ada beberapa imam yang memakai makom yang sama, tapi karena karakter suara yang berbeda, akhirnya terdengar berbeda aja. Oke. Kalau itu
Aki-aki yang adzan subuh itu itu makomnya makom apa itu? Itu makom Mahmuda. Terus ini yang familiar juga di kalangan umat Islam gitu. Kita pasti paham Imam Sudais gitu ya. Terus satu lagi tuh yang di Masjidil Haram itu siapa itu? Lupa itu Imam Sudais sama Surem, ada Imam Surem gitu. Itu kalau imam seperti Imam Sudais atau Imam Surem ketika mereka beliau berdua mengimami sholat itu pakai lagam atau makom apa itu? Ros itu, Pak. Itu ras. Iya. Sama Tapi itu Ros. kan beda. Beda karakter suara. Kalau Imam Sudais kan melengking tinggi Melengking. suaranya. Kalau Syekh Surem itu rendah nadanya tapi pakai makom yang sama. Itu sama-sama ras. Sama Ros itu. Tapi beda ya. Yang satu misal coba Imam Sudais. Imam Sudais ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kayak segitu nadanya. Kalau Imam Surem kan di bawah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sama kan? Iya, sama. Sama. Itu sama-sama ros gitu. Nah, cuman karena Yuk kasih contoh lengkapnya tuh satu surat Fatihah. Dan nanti kan yang menyimak juga teman-teman kita juga bisa menikmati utuh gitu. Yang siapa itu yang Imam Sudais Ar-Ras Fatihah, juga Imam Surem Ar-Ras Fatihah. Misalkan Ras Sudais. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sudah seperti itu kurang lebih lah ya. Itu lebih kurang ya 90% hampir sama lah ya. Kalau saya Surem itu ya dengan nada rendahnya misalkan sebenarnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kurang lebih seperti itulah, Pak ya. Jadi sama-sama nada ros, lagunya lagu ros, cuman tingkatan nadanya berbeda. Jadi nanti tingkatan nada itu ada nada koror. Koror itu terendah. Kalau yang misalkan yang mujawad itu kalau pas isti'adah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah segitu itu koror itu. Paling rendah, tingkatan paling rendah. Nanti ada yang jawab, kemudian ada jawabul jawab. Ya, jadi kalau yang sederhana untuk dipakai di sholat untuk imam itu pakai nada jawab kayaknya. Yang nada tertinggi jawabul jawab. Jawabul jawab itu perlu tingkatan nada yang susah lah. Yang terendah koror. Ya koror pun kalau orangnya suaranya tidak vibra juga sulit kan. Susah lumayan. Jadi berarti kesimpulannya begini ya. Orang mau membaca Al-Quran, mau pakai seni makomat yang mana itu mestinya dia sendiri mesti paham karakter suaranya. Bisa jadi seperti itu. Sehingga nanti dia bisa menyesuaikan di makom yang mana dia membaca, juga di nada yang keberapa. Kalau dia nggak kuat istilahnya suaranya itu nggak kuat, jangan jawab dong. Nanti kayak domba dicekek gitu. Iya. Jadi harus menyesuaikan sesuai lah kemampuan. Disesuaikan. Terkadang kita terobsesi ingin sama dengan seseorang yang mungkin beliau sudah ya juara MTQ internasional gitu. Kita inter RW saja enggak gitu kan. Harus mau sama gitu dengan ya mustahil lah. Mereka juga latihan yang luar biasa untuk mencapai itu kan tidak mudah. Sama juga kayak imam-imam itu. Ya mereka pun tentunya
apa, dengan ciri khasnya masing-masing seperti itu, gitu. Tapi itu juga bisa membantu katanya untuk apa, santri yang mungkin menghafal kan, kalau dengan nada itu kayaknya akan bisa lebih mudah sebetulnya, harusnya gitu. Jadi sebetulnya bisa diuji coba tuh semuanya gitu, misalkan 7 atau setidaknya 5 lah, 5 lagu gitu kan. Kalau misalkan santri ingin mencapai 30 juz itu berarti tinggal dibagi berapa 3 juz ya? 5. 5 ya? Ya 6 5, juz. 5 Per kan? 6 juz. Oh per 6, iya benar. Jadi misalkan per 6 juz. Misalkan juz 1 sampai 6 bayati, juz 6 sampai berapa? Selanjutnya Hijaz gitu. Jadi harus konsisten di situ gitu. Oke. Jadi kalau pas murojaah atau pas apa ya sudah kalau juz 1 murojaah sampai juz 6 ya sudah pakai nada yang itu jangan diganti-ganti biasanya itu kan lupa Oke, lagi. berarti dia harus belajar dulu makomat itu tadi ya. Mm-mm. Tapi dia nggak masuk-masuk dikasih pelajaran makomat. Agak susah. Akhirnya 6 tahun makomat aja. Program tahfidznya enggak. Ya barangkali saya bisa menyimpulkan seperti ini teman-teman, bahwa apa namanya, tidak ada dendangan suara yang terindah itu kecuali dendangan suara Al-Quran. Tidak ada bacaan atau bahkan atau syair ya yang terindah kecuali Al-Quran. Al-Quran bukan syair tentunya, tapi Al-Quran mengandung nilai syair yang begitu hebat. Tidak ada lagu yang paling indah di dunia ini yang bisa mengalahkan, yaitu Al-Quran. Kalau kita fans senang kepada satu lagu, artinya kita dengarkan satu hari itu 17 kali, bosan. Tapi Al-Quran kita baca dari kita lahir sampai sekarang kita baca, itu nggak ada bosannya, Fatihah. Itu ya. Nah, ini memang kalamullah luar biasa. Menurut hemat saya juga bahwa makomat ini mau tidak mau yang harus kita update ya, dalam tanda kutip menjadi salah satu bahagian daripada ilmu atau hazanah daripada Al-Quran. Itu. Ya walaupun tentunya titik sentuhnya orang jangan berhenti di makomat lah gitu. Jangan berhenti di makomat. Makomat it's okay. Tapi juga makharijul huruf, sifatul huruf, tajwidul Quran itu juga mesti. Betul. Dan juga istilahnya pemanaan, tafsir daripada Al-Quran, memahami tafsir daripada Al-Quran, itu juga menjadi sebuah keniscayaan. Dan endingnya adalah, sebagai goal setnya adalah, yaitu untuk amaliyah terhadap tata nilai daripada Al-Quran. Gitu. Ya barangkali antum bisa memberikan kalimatul ikhtitam ya, yang paling tidak untuk support bagi teman-teman kita untuk lebih menggemari, mencintai untuk baca Quran, atau bahkan yaitu untuk berbondong-bondong menjadi para penghafal Al-Quran. Ya, pesan terakhir dari Ana, jangan bosan-bosan istilahnya untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Al-Quran. Di antara motivasinya adalah ucapan daripada baginda Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Setidaknya kita mengharap dengan membacanya, selebihnya kalian bisa menghafal kayak antum, luar biasa, Masya Allah. Itu berharap kita mendapatkan syafaat daripada Al-Quran itu sendiri. Amin. Itu intinya. Dan kalau misalkan sekarang lagi proses ingin mempelajari lagam-lagam atau maqamat, ya jangan putus asa. Silahkan terus digemakkan atau terus dipelajari, sehingga setidaknya kalau tidak semua yang bisa dikuasai, ada 1 atau 2 nada yang betul-betul dikuasai, sehingga kita membaca Al-Quran itu lebih bisa merasakan nikmatnya membaca Quran gitu ya. Ya mungkin itu saja Pak ya. Apa lagi ya? Intinya kalaupun suara pas-pasan ya jangan sampai berhenti baca Quran. Oke, betul ya. Nanti fantasinya karena nggak bisa makomat nggak mau baca Iya, Quran. makomat itu nomor sekian, Pak. Oke, Itu nomor iya, betul, sekian. sepakat. Tentulah yang pertama itu harus tajwid yang mumpuni, sifatul huruf, makharijul huruf juga itu yang utama sebetulnya. Iya. Kalau untuk makomat atau nada itu belakangan. Jadi kadang saya ketemu orang itu
karena mungkin keenakan dengan lagam, ternyata pas diperhatikan tajwidnya acak-acakan ini. Aduh ya Allah, itu susah untuk dibenarkan dulu. Sayang sekali. Jadi modalnya seperti itu ya, kawan-kawan ya. Jadi awalnya perbaiki tajwid dulu, baru huruf-hurufnya harus benar. Setelah itu baru memperdalam itu tentang makomat ini ya. Sehingga bacaan itu dengan sendirinya kalau tajwidnya benar, mahrajnya oke, maka bacaan makomat itu akan betul-betul terdengar indah gitu. Betul. Jadi tajwid sendiri atau ilmu tajwid sendiri itu sebenarnya 6 bagian daripada ilmu tajwid ya. Ini kita disebut faham atau pakar tajwid itu artinya 6. Yang pertama adalah makharijul huruf, yaitu mengetahui tempat-tempat keluarnya huruf. Yang kedua sifatul huruf, yaitu karakteristik tipologi daripada huruf-huruf hijaiyah yang ada. Yang ketiga adalah ahkamul mudud, yaitu hukum-hukum mad. Yang keempat yaitu ahkamul huruf, yaitu hukum-hukum huruf. Yang ketiga adalah ahkamul ibtida wal waqfi, hukum ibtida di mana kita memulai, dan hukum waqaf di mana waqaf kita mestinya waqaf atau berhenti. Dan yang ketiga adalah al-khat al-usmani atau ar-rasm al-usmani, yaitu khat usmani. Nah, ini 6 ini yang mesti kita kaji, kita pelajari, sehingga di dalam kita maju dan masuk membaca Al-Quran, betul-betul kita justru jangan sampai kita baca Al-Quran bukan pahala tapi dosa. Betul. Kenapa menjadi dosa? Karena kita nggak mau belajar ilmu tajwid. Ya, barangkali untuk pertemuan kita saat ini kita cukupkan sekian, Ustaz. Insya Allah nanti kita bisa ngobrol lagi, barangkali nanti di kesempatan yang lain kita bisa ngobrol apapun, termasuk kita bisa ngobrol juga hubungan barangkali antara rambu, sampo, dan sambu gitu. Ya, ini barangkali nanti kita bisa ngobrol ke arah sana dan ngobrol mengenai masalah pernak-pernik tentang dunia keislaman, juga istilahnya fenomena-fenomena yang muncul yang pada akhirnya justru yaitu menjadikan cercaan kepada keislaman gitu. Munculnya orang-orang yang Islamophobia ya. Istilahnya bertopeng syariat, bertopeng agama, tapi sebenarnya orang-orang masya Allah, mohon maaf, sebenarnya orang-orang bodoh gitu. Barangkali itu yang dimaksudkan oleh hadis Rasulullah at-tafih bi amril ummah gitu. Itu orang-orang bodoh berbajukan agama, melabelkan agama, dikesankan adalah agamis, ternyata menjatuhkan marwah daripada agama. Nah, ini yang ramai di level gus-gusan dan cicit-cicitan ini gitu. Nah, ini barangkali ke depan atau barangkali umat, barangkali kita semuanya lebih bisa menjadi warna daripada keislaman, warna daripada kebangsaan dan kenegaraan ini, sehingga kita memang bisa menjunjung tinggi agama kita, bisa menjunjung tinggi bangsa dan negara kita, Republik Indonesia. Dari saya pribadi, al-afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi